dia bertanya, dia keluh kesah juga kayak dikeluarin, Jujun juga kayak gitu. Jadi kayak saling tuh enak kan, jadi kayak oh ternyata enaknya mungkin kayak gini. Jujun mah harus sendiri dulu begitu, jalan-jalan tapi jangan mengandung unsur paksaan. Kalau misalkan Jujun nggak bisa, udah nggak mau. Jadi lihatlah dari gerak-geriknya juga harus kelihatan, misalkan dari chatannya gitu. Soalnya Jun malas kalau kayak gitu, butuh sendiri dulu kadang gitu. Jun terkadang kebanyakan kalau di rumah Jujun tahu gak ya, Jun nggak bisa tidur. Jujun kemarin beli ke apotek, udah lama sih ke apotek, beli tuh habis gitu buat Jujun supaya tidur. Susah Obat tidur susah, Jun susah tidur ya. Jadi Jun suka main HP gitu, walaupun ada yang ngechat, misalnya malam-malam ngechat ke Jun, itu kayak ngerasa Jun ngeganggu ke Jujun, kayak keganggu aja Jun. Jadi Jun sekarang mah, waktu dulu tuh Jun kayak HT-an lah ibaratnya, misalkan siang kalau nggak dijawab, kalau dulu mah tapi kalau sekarang mah udah amat. Karena kesehatan itu kesehatan mental ini, ada kesehatan mental, fisikis, benar. Jun harus sadar bener ya, kamu mungkin Jujun udah pernah berkali mengingatkan ke teman-teman semuanya termasuk dirimu itu, sehat itu mahal. Benar, sehat itu mahal ya. Jadi kayak lebih semenjak Jujun ada ujian kayak gini, Jujun lebih mengerti tentang puasanya gitu. Misalkan Allah tuh ini ada orang-orang yang baik di sekeliling itu buat misalkan buat menghibur Jujun. Mungkin Jujun mah nggak perlu dihibur sebenarnya, ngelihat orang aja terus melihat orang berbuat kebaikan kelihatan sama Jun, itu Jun udah terhibur, wow gitu. Jadi membuat wow Jujun gitu. Jadi kan sih ngerasa waktu itu Jun ngapain aja gitu, kok kenapa enggak go sekarang gitu, go gitu ya. Jadi kayak orang selama itu naon doang gitu ya. Kayak walaupun misalkan waktu Jujun padat banget tuh, misalkan kayak Jujun organisasi, dari cara Jujun ikutan organisasi, kepemimpinannya, sosialnya, lingkungannya, itu kan beda-beda tuh. Ternyata ngapain? Ya udah tuh, kalau misalkan udah tahu kayak gini, kalau misalkan udah tahu kayak gini, kenapa langsung aja terjun, langsung gak usah mikirin orang lain lah, udah cuma orang lain aja. Sampai sekarang emang bakal ngebantu kita enggak kan? Benar. Kesalnya tuh di situ Jujun, sebenarnya kesal ke diri sendiri sih. Kembali lagi Jujun tuh sebenarnya ini tuh challenge ini tuh sebenarnya yang pertama tuh Jujun ngajakin tadi ini, soalnya waktu Jujun udah habis minggu ini, udah habis. Jujun harus tahap ke orang lain lagi gitu. Jadi Jujun tadinya ngajakin si Dandi, pokoknya Jun nggak mau basa-basi, kata Jun ngechat ya dulu. Jun nggak mau basa-basi, kamu sanggup nggak gitu aja. Udah takan bla-bla-blanya dijelasin, kamu sanggup nggak sekarang kita ketemu. Jun di Bere itu ketemu di Cisarua mana. Maaf Jun, dia belum bisa ini challenge dari Jujun, katanya dia sakit off. Udah hanya sebatas itu doang. Oke. Udah Jujun tahap kedua memang ketirta. Biarkan Jujun pengen nge-challenge, pengen tahu dulu si Dandi itu challenge gimana itu, soalnya dia kan kayak ngurusin kuliah aja dia sibuk banget lah, ibaratnya sibuk sama dirinya sendiri.
kayak sibuk banget gitu, dia mah kayak ngebuang-buang gitu ya, daripada ngebuang-buang lebih baik challenge aja dari Jujun gitu aja. Ternyata dia belum bisa, ya udah Jujun lempar ke kamu gitu. Kalau udah dari kamu mah Jujun pokoknya ke teman-teman yang Jujun ya, ke teman-teman kita ya, siapa gitu Jujun alihin ini sih. Ibaratnya ya kalau dari umur Jujun duluan kan ya. Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu ini ngikut nih, jadi ngikut ya. Karena dia ada kemauan, termasuk Tirta, termasuk Jidan. Kalau misalkan orang yang tidak ada kemauan, ini Jujun dalam ya, dewasanya dalam. Ya. Kalau nggak ada kemauan, dia nggak bakal dewasa. Jujun ya sekarang, daripada iya ya lebih baik dirinya itu jangan ada di dekat Jujun, apalagi di lingkungan Jujun. Soalnya ngeganggu ya. Jun baru percaya itu, seriusan. Walaupun dia ada di situ, misalkan dia cuman iya doang. Kalau bisa dia speak up untuk dari kamu iya, pemahaman kamu dirinya itu apa? Kan cuman iya doang. Dia belum tentu paham, belum tentu ngerti. Coba daripada mungkin dia masih jauh dari kata ngerti dibanding paham. Kalau paham seluruhnya, tapi kalau ngerti itu cuman ngerti, oke gini doang. Tapi kalau paham, udah diresapi nih, kita tuh harus gini. Coba speak up dia, menurut pandangan dia, opini dia, my opini lebih baik dari kata iya aja. Dia ngomong iya, misalkan dia ngomong iya, itu ada beberapa waktu jeda loh dari omongan kita. Iya. Kita jadi fokus ke iya. Benar gak sih? Dia baru tahu, baru sadar sebenarnya. Jadi kita harus, daripada banyak orang cuman bilang iya dong, jangan ada iya. Jun pengen dikeluarin lagi, jangan ada dulu. Jun nggak mau, soalnya susah banget ya. Yang dari awal Jun sakit aja Tir, Jun masih ada gitu, ibaratnya dari memori, dari perkataan orang atau apa gimana gitu, tetap ada di Jun. Cuman Jun sekarang sebenarnya lagi kayak merumuskan rumus Jun itu harus gimana ini, harus sinkron ini kan semuanya. Jadi susah banget nyari sama dengannya itu, hasilnya sama dengan itu susah banget. Jujun paling kesel sama orang yang kayak ibaratnya dia itu segala-galanya itu udah punya, tapi tidak dia manfaatin. Seandainya Jujun ngeliat motor kan, seandainya Jujun boga motor, naon Jujun dilakukan boga babaturan nu te misak lelumpangan wae. Ibaratnya kapanggih kurang ajakan. Misalkan manena butuh didampingin kurang ya enak sok ka Ciawi, bisa kami dia hampir debat gitu jeung dokter muda jeung dokter nama, karena Jun butuh sehat kata Jun nggak bisa, Jun kecapean kalau di tangga itu kata juga debat. Seandainya Jun punya motor, ibaratnya Jun bakal kesana enak lah, ibaratnya bakal ibaratnya nggak ketinggalan informasi. Misalkan kalau diangkot kan mungkin dia ngetem mulu lama, jadi nomor antriannya lebih tinggi dibanding orang yang bawa motor. Kalau seandainya Jun punya motor, udah punya SIM apa segala macam, kalau kemana-mana, kalau pengen refreshing pun, kalau kita ada masalah ya udah refreshing sendiri aja, udah enak udah ada motor. Apalagi zaman yang sekarang tuh masih kepikiran dengan ego orang lain, orang itu masih diiringi dengan egonya dia. Misalkan kalau Jujun sekarang kayak masih sama sifatnya yang dulu. Ya udah, kalau misalkan Jujun kayak gini, ya udah Jujun kayak gini aja, gak usah mikirin kayak orang lain harus cool atau gimana gitu. Misalkan kan Jujun orangnya kayak gini, suka jalan-jalan gitu, ya udah gini lagi aja dulu, biarin orang lain berkata apa gitu. Soalnya gak mungkin orang lain ngatain kita si Jujun mah kumaha bakal ada
dari pembicaraan dia, jadi kayak di suatu, jadi dibikin dia tuh dibikin masalah sama Jujun tuh, padahal tuh nggak ada masalah sama dia. Mungkin ya kunaon si Jun tuh mau motor atau kumaha gitu, mun mau motor cek urang mah capek atau kumaha cek pikiran dia. Kan kalau sekarang kalau ke undangan lah, jadi orang lain bawa motor kan, sedangkan Jujun lempang terus oh si Jujun mah tebogan duit kan dijadiin doa sama Nina, ngadakeun orang katanya. Jadi kayak ngerasa kesalnya tuh di situ, oh si Jujun mah tebogan duit, hayang duit. Sebenarnya bisa dikalah gitu. Jun aja kemarin numpang kalau jogging Jun yang ada nanti. Oh, Jun kan belum berani kalau jogging ya. Belum berani deg-degan. Itu aja jalan kaki aja kayak serem, bagi Jun serem tau Tir. Kayak takut, aneh gitu yang biasanya kita jalan-jalan gitu ya. Kayak happy gitu bawaannya. Kalau sekarang mah takut. Jujun aja masih cuman Jujun seriusan. Kamu pasti ini si tas ini yang kamu bawa ini. Tapi yang ini mah simpel lah. Cuman 1-2. Cuman 1-2. Di dalamnya itu cuman hanya beberapa doang. Tapi kalau misalkan Jujun waktu ke Bekasi kan tasnya itu gede. Bawa samping, bawa koper, bawa peralatan mandi, jaket juga gitu. Pas kaki itu harus pokoknya masih banyak lagi keperluannya. Itu kayak kepikiran ini HP taruh di mana, nanti dimasukin ke sini. Dan itu tuh kayak refleks aja si tangan teh kayak ngecek itu kelihatan. Setiap perjalanan kalau Jujun harus direnungi, harus biar kita nanti ada bahan tekanan kita yang tadi renungin nanti semakin kita punya bekal nih. Nanti tuh kalau misalkan kita mau ada apapun kita ada bekal nih. Jun waktu itu Jujun aja kayak gini, kamu masa mau kayak gini lagi? Nah bakal ini kan bakal semangat lagi, fire lagi gitu. Jun sekarang sebenarnya pengen banget kan, jadi susah produksinya betul Tir. Kenapa? Jun flashback lagi ya boy, kata Jun flashback lagi. Jujun tahu sendiri kan, Jujun waktu di SMA Jujun suka jualan keripik dari Sampe. Ini mah hasil karya Jujun, bukan hasil keripik yang dari kilo kue kiloan, bukan keripik kue kiloan sama kue keripik Jujun itu beda. Kan produksi si singkong itu susah, Jujun nyari kemana? Lamun beli di pasar itu meureun lamun sakilo teh eta 30.000 meureun sakilo di pasar. Tapi lamun nah batu jualan singkong goreng terus tapi dia kayak 10.000 satu box itu 10.000 ngejualin ke packing ke orangnya. Satu pak packing itu 10.000 ke orangnya tuh. Kayak berarti singkong murah. Jujun udah dengan kamana si singkong eta, Jun masih bingung ternyata. Juna stucknya di dirinya, masih kan di dirinya yang anak. Kan Jujun produknya ada 3. Ada keripik, ada goreng, ada gegetuk. Jun kelas dari dulu itu cuma 3 dari situ. Nah dari situ kan kayak dari ketiga ini tuh kayak masing-masing itu kayak punya kelebihan dan kekurangan. Misalkan ini tuh kalau misalkan diiris bakal banyak gitu buat keripik. Tapi kalau misalkan buat kayak goreng singkong itu kalau tidak memungkinkan. Kalau misalkan ngeproduksi, Jujun yakin soalnya Jujun kayak punya bumbu spesial dari Jujun. Dia sedangkan di Cisarua nggak ada yang spesial menurut Jujun, menurut pandangan konsumen. Kan Jujun waktu itu Jun jualan. Ternyata guru-guru suka juga nih beli produksi dari si pelayan dari si pasar. Nah Jun udah yakin kalau misalkan beli ngeproduksi dari pasar yang udah kiloan, berarti ya udah dia kan untungnya lebih baik beli sendiri. Jadi sekarang
kemarin alhamdulillahnya punten pin hapura urang can bisa merena naon kamane gitu nya ketika ayeuna can bisa merena kurang duit anu di rumah sakit kurang duit tanpa pamer ajak kan ajak Cijulang ternyata pengeluarannya juga kurang karena dia dahar ini aya warung kan di jero warung dahar ge lumayan jadi kayak semuanya untungnya tuh pas pulang Jujun ada simpanan uang dari situ Jujun teh alhamdulillahnya tuh Jujun tuh masih bersyukur enggak duit orang tua walaupun itu hasil dari doa orang tua alhamdulillahnya tuh di situ jadi enggak ngerepotin Umi deui gitu memang Umi jadinya pasti terlihat ngeliat jam biaya Jujun di Cijulang pas balik kudu ngamplopan ngamplopan teh lu hiji dua beureun kumaha cekalan Jujun ieu na kasaha ieu na kasaha tiap aya nu cekal beda-beda batu teh loba cekalan urang teh jadi ternyata iya halus di urang jadi bebeakan teh geuning pas arek bikin aplikasi urang kudu kumaha gitu bisa geus pasrah ya pasrah ikhtiar we kudu ikhtiar ku doa gitu segala melalui kolot atau hal gitu urang seriusan sebenarnya cuman tegenah coba ini urang can mayar naon anu ibaratna arisan jeung lain jadi masih kan kurang ayeuna berobat kan ngagantungkeun ka indung urang. Oke, kita berhenti dulu sebentar. Oke guys, selamat pagi. Ini saya lagi berjemur ya supaya meningkatkan imun. Apalagi di kondisi sekarang kan imun itu harus tetap dijaga kan ya untuk selalu fit gitu ya. Saya tidak mau membahas secara keseluruhan tentang cerita Jujun barusan. Saya hanya mengambil beberapa poin yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut. Yang poin pertama itu adalah tentang menikmati waktu sendiri. Nah, seperti saat ini saya sedang sendirian. Sebetulnya menikmati waktu sendiri atau me time ini tuh sangat penting buat kita untuk menenangkan pikiran, introspeksi diri, dan juga untuk belajar menjadi lebih baik. Ya seperti yang diceritakan oleh Jujun tadi, bahwa dia itu memang sedang menikmati waktu sendiri beberapa waktu lalu. Dia itu tidak mau diganggu oleh siapapun, seperti kayak misalnya setan atau ada sesuatu yang membuat pikiran tidak tenang. Dia mencoba untuk menghindari hal tersebut. Itu yang pertama, jadi waktu me time itu sangat penting. Poin yang kedua itu yang saya ambil adalah bahwa kesehatan itu sangat penting. Ya emang betul, apalagi kondisi sekarang itu yang kita diserang itu adalah pikiran ya. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga ini sangat penting, dimana kesehatan mental ini sangat berpengaruh pada pola hidup kita ya. Selain kita olahraga fisik, ternyata ada beberapa tips juga untuk kesehatan mental, seperti belajar, membaca, meditasi, ataupun hal yang lainnya. Itu bisa kalian lakukan untuk menyegarkan pikiran kalian. Itu poin yang kedua. Yang poin ketiga adalah lawan keraguan dan ketakutan. Ya mungkin ketika kita mulai keluar dari zona nyaman kita, ketika kita mulai menghadapi satu masalah yang baru gitu ya, kita pasti merasakan yang namanya ketakutan dulu. Tapi ini sebuah kesempatan bagi kita untuk menghadapinya, ya kan? Jadikanlah sebuah masalah ini, jadikanlah sebuah tantangan ini menjadi kesempatan kita buat bisa bertumbuh. Jadikan ujian atau masalah ini sebagai tantangan. Nah, ini yang poin yang bisa kalian ambil dari cerita Jujun ini. Sebenarnya kita juga semuanya pasti takut lah kalau misalkan keluar dari zona nyaman, keluar dari lingkungan kita yang biasanya kita aman-aman aja, tiba-tiba dihadapkan dengan suatu masalah yang mengharuskan kita untuk extend, untuk keluar gitu. Itu pasti akan takut, ragu dengan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, itu adalah kesempatan kita untuk menjadikan
sebagai tantangan baru gitu ya. Nah, terus poin yang selanjutnya itu adalah tentang keuangan. Nah, sebagai anak muda kita itu memang harus pintar-pintar yang namanya mengatur keuangan. Jangan jadikan kepunyaan kita itu sebagai bentuk untuk foya-foya atau untuk kesenangan sementara ya. Manfaatkan sebaik mungkin keuangan kita itu untuk hal-hal yang memang kebutuhan diri kita, bukan keinginan kita ya. Sekali lagi, kita itu harus bisa memprioritaskan apapun yang menjadi kebutuhan kita. Oke ya, itu saja mungkin poin-poin yang bisa saya ambil dari cerita Jujun tersebut. Dari awal saya tidak memasukkan tanggapan saya kepada dia supaya teman-teman bisa mengambil atau memberikan saran kepada saya maupun Jujun. Silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah apa tanggapan kalian mengenai cerita barusan. Dan terima kasih juga teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai, mendengarkan cerita Jujun Junaidi sampai selesai. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Terima kasih, sampai jumpa.